teman-teman semuanya, kembali lagi kita di Generasi Dauti. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kiranya dalam ibadah hari ini kami dapat mengerti dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, baru-baru ini kita baru saja memperingati tentang satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik apa tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ya, tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan dosa manusia. Maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa di api neraka, tetapi akan beroleh hidup kekal di sorga. Lalu, apakah Tuhan Yesus tetap mati? Yuk simak cerita kita hari ini ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba datanglah segerombolan orang banyak hendak menangkap Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Imam Kayafas untuk diadili. Maka imam besar mulai menanyai Yesus mengenai pengajarannya. Dan setelah itu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili. Dan Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus dan hendak melepaskan dia. Tetapi orang Yahudi itu berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Kata mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Demikianlah seruan orang Yahudi. Karena merasa takut, akhirnya Pilatus mengikuti keinginan orang Yahudi dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sebelum Yesus disalib, ia dicambuk, dihina, dan diludahi. Tetapi Yesus tidak melawan, ia hanya diam. Setelah itu dia memikul kayu salib ke bukit Golgota. Setelah sampai di atas bukit, Yesus digantung di atas kayu salib dan akhirnya dia mati. Ketika Yesus mati, seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea membeli kuburan untuk mayat Yesus. Dan karena saat itu hendak Paskah, mereka tidak sempat meminyaki Yesus dengan rempah-rempah. Maka pada hari ketiga, di pagi-pagi sekali, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Dan ia melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka. Lalu ia berlari menjumpai Petrus dan murid lainnya dan mengatakan bahwa kubur Yesus kosong. Petrus dan murid lainnya berlari ke kubur Yesus dan melihat kain kafan sudah tergeletak di tanah. Setelah melihat hal itu, murid-murid Yesus mengingat apa yang telah diajarkan Yesus, bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Akhirnya murid-murid itu melihat dan percaya. Lalu pulanglah mereka ke rumah, sedangkan Maria tetap di kubur itu sambil menangis. Akhirnya ada dua malaikat menampakkan diri kepada Maria dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Setelah itu, Yesus memanggil nama Maria dan menunjukkan dirinya yang hidup kepada Maria. Dia sangat terkejut dan ia pergi kepada murid-murid dan menyampaikan bahwa ia telah melihat Yesus. Lalu ketika hari sudah malam, saat murid-murid sedang berkumpul dalam sebuah rumah, Yesus datang dan menunjukkan dirinya kepada murid-murid untuk memperlihatkan bahwa ia telah hidup kembali. Yesus yang telah mati di kayu salib, lalu yang telah mereka kuburkan, kini bangkit dan berdiri di hadapan para murid. Akhirnya murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Adik-adik, demikianlah peristiwa Yesus yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Itu membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus. Dan akhirnya
murid-murid percaya kepada perkataan Yesus dan mereka memperoleh keselamatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu adik-adik. Sebab yang dapat menyelamatkan kita dari kematian hanya Tuhan Yesus. Hal itu terjadi karena hanya Yesus yang berkuasa atas kematian. Maka setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan mati sampai selama-lamanya, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikianlah cerita kita hari ini. Terimalah berita baik ini adik-adik dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah mengajari kami akan kebenaran. Bagaimana Engkau telah mati bagi kami yang berdosa ini, agar kami disucikan oleh darah-Mu di kayu salib dan dihidupkan oleh kebangkitan-Mu. Biarlah hati kami serius dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh betapa mulia, besar cintanya, disucikannya segenap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, hutangku ditebus darahnya. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosa